Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen mata kuliah Kimia Farmasi dan teman-teman saya yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Rizka Alivia bersama rekan saya Afninur Aljijah dan Irfan Risnanda dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai analisis kualitatif antihistamin H2. Analisis kualitatif dilakukan untuk mengetahui adanya suatu zat dalam suatu campuran kimia. Video ini menjelaskan analisis kualitatif antihistamin H2, yaitu mendeteksi adanya unsur dalam suatu obat antihistamin H2 yang biasa digunakan dalam pengobatan lambung. Analisis kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai macam skala. Pada skala makro, jumlah zat yang digunakan relatif besar, yaitu 50-500 mg atau volume larutan yang digunakan 10-100 ml. Lalu untuk analisis dengan skala semi-mikro, jumlah zat yang digunakan antara 0,05 gram dan volume larutan 1 ml. Untuk skala mikro, jumlah zat yang digunakan hanya beberapa miligram saja atau 1/100 dari jumlah zat yang digunakan pada skala makro. Cara uji analisis kualitatif dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu reaksi kering, reaksi yang diterapkan dengan bentuk zat padat. Kemudian yang kedua yaitu reaksi basah, reaksi yang diterapkan untuk bentuk zat cairan atau larutan. Baik, untuk pemberian dari simetidin sendiri, yakni serbuk hablur, putih sampai hampir putih, praktis, tidak berbau atau bau merkaptan lemah, dengan kelarutan. Larut dalam etanol, dalam polietilen glikol 400, mudah larut dalam metanol, agak sukar larut dalam isopropanol, sukar larut dalam air dan juga dalam kloroform, dan praktis tidak larut dalam eter. Analisis kualitatif simetidin dapat dilakukan dengan berbagai metode. Yang pertama ada reaksi warna. Reaksi warna ini dengan FeCl3. Langkah pertama, diambil 3-5 mg serbuk zat, lalu dilarutkan dalam 1 ml air dan ditambahkan 1-2 tetes reaksi FeCl3 4,5%, lalu amati perubahan warna yang terjadi. Warna yang dihasilkan yaitu merah tua. Lalu metode yang kedua yaitu reaksi mikrokristal dengan aseton air dengan hasil tidak membentuk kristal. Lalu yang terakhir dengan metode kromatografi lapis tipis densitometri dengan hasil fase gerak metanol amonia. Lalu contoh obat analisis kualitatif antihistamin H2 yang kedua yaitu adalah famotidin. Famotidin ini sendiri mempunyai pemberian menurut Farmakope Indonesia yaitu serbuk hablur putih sampai kuning pucat. Kemudian untuk kelarutannya sangat mudah larut dalam dimetil formamida dan asam asetat glasial. Kurang larut dalam metanol, sangat kurang larut dalam air, praktis tidak larut dalam aseton, alkohol, eter, kloroform, dan etil asetat. Kemudian analisis kualitatif dari obat famotidin terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pereaksi warna, kemudian pereaksi mikrokristal, dan yang ketiga yaitu pereaksi kromatografi. Pada pereaksi warna hasilnya yaitu menjadi merah marun dengan prinsip yaitu Nessler. Prinsip kerjanya yaitu diambil 3 sampai dengan 4 mg obat dari famotidin, kemudian disimpan pada plat tetes, lalu ditetesi dengan 3 sampai dengan 4 tetes dari reaksi Nessler, lalu diamati apa yang terjadi. Kemudian yang kedua yaitu pereaksi dari mikrokristal, hasilnya yaitu membentuk kristal pada aseton air dengan prinsip kerja yaitu sebanyak 1 sampai dengan 2 mg disimpan pada kaca objek dari obat famotidin. Kemudian 1 sampai dengan 2 tetes aseton air diteteskan pada obat pada kaca objek. Lalu diamati pada mikroskop apakah terjadi kristal atau tidak. Kemudian yang ketiga yaitu pereaksi kromatografi. Hasilnya yaitu kromatografi lapis tipis
fase geraknya metanol dan amonia. Dengan prinsip kerjanya yaitu yang pertama ditimbang 100 mg zat dari obat famotidin, lalu digerus dan dimasukkan ke dalam labu ukur sebanyak 10 ml. Lalu dilarutkan dengan menggunakan metanol dan amonia. Setelah larut, ditambahkan metanol lagi dan volumenya dicukupkan dengan sampai tanda batas hingga. Lalu disaring menggunakan kertas saring. Selanjutnya adalah analisis kualitatif ranitidin. Ranitidin memiliki pemberian serbuk hablur, berwarna putih sampai kuning pucat, praktis tidak berbau, sensitif terhadap cahaya dan kelembapan. Kemudian ranitidin juga memiliki kelarutan yang mudah larut dalam air, cukup larut dalam etanol, dan tidak bisa larut dalam kloroform. Setelah melakukan analisis ranitidin secara organoleptis, dilanjutkan dengan reaksi warna. Pada ranitidin ini menggunakan reaksi Marquis. Dengan caranya adalah mengambil 3-5 mg serbuk ranitidin, dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan 1 tetes formaldehid dan 1 mili asam sulfat pekat. Kemudian diamati perubahan warna yang terjadi. Nah, pada ranitidin ini akan menunjukkan perubahan warna menjadi oranye. Analisis kualitatif ranitidin juga bisa dengan mengamati terjadinya mikrokristal, yaitu dengan air dan aseton. Namun, pada ranitidin ini tidak menunjukkan adanya kristal. Selanjutnya adalah analisis dengan percobaan kromatografi. Kali ini digunakan adalah kromatografi lapis tipis densitometri. Dengan fase geraknya adalah metanol butanol. Kemudian diamati di bawah sinar UV dengan panjang gelombang 254 nanometer dan dimasukkan ke dalam densitometri, kemudian dicatat nilai HRF zat-nya.